Jelang akhir tahun, pekerja Jakarta bisa jadi dapat berita bagus. Pemprov telah menyetujui upah minimum sektoral provinsi atau UMSP Jakarta tahun 2025 sebesar 5,5 juta rupiah. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta sebesar 5,3 juta rupiah. Sebenarnya apa itu upah minimum sektoral provinsi dan dampaknya untuk Jakarta? Kalau UMSP jadi berita bagus, apa ia benar-benar bisa direalisasikan? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 12 Desember 2024 menetapkan UMSP 2025 itu dalam keputusan Gubernur nomor 832 tahun 2024. UMSP ini hanya berlaku untuk sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa keuangan dan subsektor turunannya. Industri pengolahan terdiri dari industri pertenunan, pakaian jadi rajutan, pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya, alas kaki untuk keperluan sehari-hari, kimia dasar organik lainnya, dan kimia dasar anorganik gas industri. Selanjutnya industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi tiang dan bantalan beton, gelas kaca lembaran, dan kaca pengaman. Adapun sektor penyediaan akomodasi dan makan minum hanya jasa perhotelan bintang 4 dan bintang 5. Lalu sektor jasa keuangan terbagi dalam bank umum dan aset di atas 1 triliun rupiah dan non-UKM dan bank syariah dengan aset serupa. Namun ada juga catatan penting dari keputusan UMSP Jakarta 5,5 juta rupiah ini. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Andi Ahmad Zailani menyebut pola atau teknis penetapan UMSP ini tanpa panduan dan hanya kali ini saja. Tahun depan harusnya sudah ada panduan dan rumusan yang baku. UMSP bisa saja sudah ditetapkan, namun apa bisa direalisasikan oleh perusahaan pengupah tenaga kerja Jakarta? Mungkin sedikit banyak kita bisa melihat respons pengusaha terkait kenaikan UMP 5,3 juta rupiah. Pengusaha saat itu antara lain mempertanyakan dasar pemerintah menetapkan UMP di tengah lesunya daya beli masyarakat serta situasi geopolitik. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menaikkan UMP Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761. Upah ini naik 6,5% atau bertambah Rp329.380 dari tahun sebelumnya. Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi menilai penetapan upah ini tidak selaras dengan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia sekarang. Bagi perusahaan yang merasa tidak mampu bisa jadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Jika demikian, yang paling dirugikan ialah masyarakat dan pemerintah lantaran pendapatan pajak akan berkurang. Di tengah situasi ini, bagaimana pendapat sahabat Kompas?